Halo teman-teman, kemarin kita udah belajar operator dan kondisional secara teori, dan hari ini kita akan belajar operator dan kondisional secara praktek. Jadi, pertama kita akan membuat kelas operator, lalu kita ketik PSPM, lalu klik enter. Nah, ini adalah main. Jadi, di Java, setiap program harus memiliki main-nya, karena dengan main kita bisa menjalankan program kita. Dan di sini saya membuat main itu di setiap file ada main. Contohnya di variable ada main dan di operator ada main juga. Padahal sementara main itu adalah untuk menjalankan semua aplikasi, semua file yang ada di aplikasi kita. Namun hari ini kita hanya akan nge-run hanya satu file doang, seperti itu. Jadi saya akan memperkenalkan jenis-jenis operator yang ada di Java. Dan pertama kita membuat misalkan integer number 1 sama dengan 10. Kemudian integer number 2 sama dengan misalkan kita bilang 2. Kemudian coba kita print misalkan. Nah, kalau di Java itu cara ngeprint adalah shout enter. Itu sebenarnya singkatan dari sistem out print line. Lalu kita print number 1 dikali number 2. Dan misalkan kita bilang di sini adalah perkalian 2 plus. Nah, plus di sini tuh adalah menggabungkan antara string dengan integer. Dan kalau di Java, supaya bisa dia nanti di print di sininya harus pakai plus gitu. Kemudian kita bilang shout yang kedua. Oh ya, kita ketik dulu misalkan pembagian. Pembagian. Lalu kita bilang di sini plus number 1 dibagi number 2. Kemudian ini tadi pembagian. Kemudian akar. Oh ya, pengurangan. Titik 2 di sini number 1 dikurang number 2. Dan di sini dia akan gagal karena sebenarnya kalau kita kasih spasi dan di sini tuh harus kita kasih buka kurung sama tutup kurung. Karena pengurangan ini di string itu bisa menggunakan kata kurang seperti itu. Kemudian coba supaya clean, supaya mudah dibaca, kita kasih tanda buka kurung sama tutup kurungnya semua. So, misalkan kita bilang penjumlahan juga. Penjumlahan. Lalu, nah, gunanya buka kurung tutup kurung itu akan menghindari ambigu seperti ini. Di sini akan menggabungkan dua karakter, sementara di sini menjumlahkan dua integer atau dua number. Supaya kita nggak bingung membacanya, kita akan membuat dua buka kurung tutup kurung lagi. Lalu misalkan kita bilang pangkat titik 2. Nah, kalau di Java sendiri, pangkat itu seperti yang saya jelaskan itu harus menggunakan ini map.po. Itu untuk pangkat. Nah, ini misalkan number 1, number 2. Jadi artinya 10 dipangkat 2, seperti itu. Lalu kemudian kita bilang akar. Misalnya kita bilang, nah akar juga harus pakai kata map.sqrt number 1. Nah, di sini.
ini adalah akar dari si nomor 1. Misalkan kita bilang ini adalah dikali nomor 2. Misalkan kita bilang di sini seperti itu. Kemudian kita akan coba lihat semua yang ada di map tadi. Misalkan kita bilang map. Nah, di sini ada banyak, ada absolute, ada sin, tan, sale. Nah, ini sale, coba di sini sale adalah batas bawah. Misalkan kita bilang batas bawah dari 5,3. Kita bilang batas. Artinya yang akan di print itu 5 seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya operator kondisional seperti itu. Misalkan if jika nomor 1 sama dengan nomor 2, misalkan kita bilang print seperti ini. Artinya di sini tuh kata sama dengan ini adalah operator kondisionalnya, dan kemudian misalnya kita bilang dan n nomor 1 lebih besar dari nomor 2. Nah, ini bisa jadi operator kondisional juga. Kemudian else, misalnya kita bilang else if nomor 1 tidak sama dengan nomor 2, lalu kita print so print, misalkan yang di sini true dan yang di sini adalah kita bilang adalah false. Benar. Jadi ini kita ganti benar. Jadi kita akan, kalau dia masuk ke dalam, artinya dia itu hasilnya, nilainya yang akan masuk ke kondisional yang ini, di dalam ini, masuk ke sininya, itu harus yang di dalam ini bernilai true, seperti itu. Kemudian kita bilang else if lagi. Nah, tadi ada kata ini tidak sama dengan, lalu kita bisa bilang tidak. Misalkan kita bilang nomor 1 lebih besar dari nomor 2. Nah, artinya harusnya ini kita membacanya apakah nomor 1 lebih besar dari nomor 2. Jika dia benar, kata tidak ini akan membalikkan hasil dari yang dua ini. Artinya tidak benar, maka hasilnya adalah salah, seperti itu. Misalnya kita bilang benar 2. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, di kondisional itu hanya akan ngeran pertama kali di mana dia benar, seperti itu. Di mana dia masuk true, seperti itu, masuk ke dalam ininya ya. Kalau yang ini harusnya dia salah ya. Nomor 1 tidak sama dengan 2 harusnya, karena 10 tidak sama dengan 10. Dan walaupun yang ini nomor 1 lebih besar sama dengan nomor 2, tapi karena kata n ini artinya false and true, hasilnya harusnya adalah false, maka dia nggak akan melewati ini, nggak akan masuk ke sini. Dan ketika dia di sini, ketika dia mengecek ini adalah nomor 1 tidak sama dengan nomor 2, benar ya, 10 tidak sama dengan 2, maka dia akan masuk ke sini. Coba kita jalankan. Cara menjalankannya itu ada dua cara. Kalau di IntelliJ IDEA, teman-teman hanya tinggal ngeklik ini. Nah, hasilnya itu yang ini. Kita cek hasilnya. Misalkan 10 dikali 2, 20, pembagian 10 dibagi 2, 5, pengurangan
penjumlahan pangkat POW akar 10 akar 2, kemudian batas, nah ini, oh ya ini sel ini adalah batas atas adalah 6, kemudian, nah yang ini tadi, dia hanya akan ngeprint ini. Walaupun mungkin dia harusnya masuk ke sini ya, karena nomor 1 lebih besar dari nomor 2. Lalu, oh ya, harusnya dia nggak masuk ke sini, karena ada kata tidak. Jadi harusnya hasilnya ini nanti false, seperti itu. Kalau hasilnya false, maka dia nggak akan masuk ke dalam ininya. Nah, ada kata atau lagi. Misalkan kita bilang atau tidak. Misalkan kita bilang nomor 1 lebih kecil dari nomor 2. Misalkan seperti itu. Nah, bedanya OR sama AND sama OR, yang ini harusnya masuk ke sini. Karena yang ini nomor 1 harusnya tidak lebih kecil dari nomor 2, tapi gara-gara kata tidak, maka ini hasilnya true. False or true, maka hasilnya true. Seperti itu. Misalkan kita bilang di sini, kita bilang di sini misalkan kata tidak lagi, supaya ini hasilnya salah, lalu kita jalankan. Nah, untuk yang kedua kita akan pakai cara kita klik Java C, kita ketik Java C, lalu masuk ke path-nya main Java operator. Nah, kita enter. Nah, di sini akan muncul satu file kelas. Nah, untuk menjalankannya kita coba masuk ke situ, cd/main src /main /java, lalu kita ketik Java operator. Nah, seperti ini. Kita akan ngerun yang ini, operator.class. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi ya. Nah, untuk yang ini benar 3. Nah, dia akan masuk ke sini ya. Seperti itu. Kemudian, nah, oh ya, kedepannya kita coba cara ngerun yang ini supaya teman-teman lebih cepat ngerunnya ya. Kemudian kita coba belajar lagi operator lain. Misalkan kita bilang in hasil sama dengan 5, dan kita misalkan kita bilang hasil plus sama dengan 5, kita print misalkan hasil, lalu misalkan hasil di minus 2, lalu kita bilang hasil, lalu hasil. Nah, ini artinya ini sama dengan seperti yang pernah saya katakan, ini adalah hasil sama dengan hasil ditambah 5, seperti itu. Yang ini sama juga, ini adalah hasil sama dengan hasil dikurang 2. Misalkan kita bilang kali sama dengan 4, lalu hasil sort, kita bilang hasil, lalu misalkan hasil dibagi sama dengan 3, lalu kita bilang sort hasil, kita print, lalu hasil misalkan mod sama dengan 2, lalu kita print lagi sort hasil. Oke, kemudian ada lagi, misalkan kita bilang hasil plus, lalu kita bilang sort hasil. Nah, di sini coba kita biar dia lebih rapi seperti itu, lalu hasil minus, lalu kita bilang sort hasil,
Next saya akan membahas lanjutan dari kondisional yang ini supaya teman-teman lebih memahaminya ya.